Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Putri Utami dari kelas 4 IPM dengan mata kuliah Perpustakaan Digital. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan atau mensubmit item di ePrint. Pertama sekali kita harus mempersiapkan akun usernya terlebih dahulu. Jika ini dipergunakan dalam keadaan nyata, itu admin bikin akun dulu. Kita login. Setelah itu kita masuk dengan username admin, lalu passwordnya coba aja ganti, lalu login. Kemudian kita user baru, klik admin, lalu system tools, create user, lalu username-nya kita bikin mahasiswa, lalu create user type-nya ada tetap user, itu adalah user. Jadi untuk keperluan submit, upload itu cukup pakai tipe user saja. Username-nya adalah mahasiswa, lalu next, lalu email address-nya adalah mahasiswa@uinib.ac.id, lalu passwordnya adalah mahasiswa abadi. Kemudian kita simpan, save and return. Oke, akunnya sudah aktif. Kemudian kita logout, lalu kita login dengan akun mahasiswa tadi, lalu kita isikan username-nya mahasiswa, passwordnya mahasiswa Di sini akun dengan tipe user itu opsi menunya yang muncul itu lebih sedikit. Lalu untuk mensubmitnya itu tinggal klik manage deposit. Kita klik manage deposit, lalu kita klik new item, lalu kemudian ditentukan item type-nya yang akan di-upload. Kalau untuk kepentingan perpustakaan itu macam-macam. Jadi ada artikel untuk jurnal, magazine, newspaper, book section, monograph, conference or workshop item, serta buku, dan ada tesis dan lain sebagainya. Kebanyakan dipergunakan di perguruan tinggi itu adalah tesis yang ini. Untuk karya tulis ilmiah yang jenisnya adalah tesis, tinggal pilih tesis, lalu kita klik next. Kemudian langkah kedua, ini adalah langkah pertama, tentukan tipenya. Langkah kedua itu kita upload file yang akan disubmit. Kita browse di sini. Kalau di banyak perguruan tinggi itu ditentukan jika karya tulisnya harus dipecah menjadi 6 bagian atau 7 bagian, di mana pembagiannya itu ada ketentuannya, semisal bab 1 1 file, bab 2 1 file, sampai bab 5 1 file, kemudian daftar pustaka 1 file, lampiran 1 file, kemudian file utuh 1 file. Jadi kurang lebih ada 8. Itu di browse di sini. Oke, kita coba klik browse. Belum ada. Oke, saya coba cari dulu. Lalu saya klik yang ini. Oke, sudah. Lalu ini saya download.
Kemudian saya ambil file yang sudah di-download. Kemudian saya buat menjadi 8. Lalu saya ganti dengan sampul satu. Bab 2 bab 3 bab 4 bab 5 daftar pustaka file utuh. Jika sudah, kemudian kita submit ke sini, kita browse, lalu kita ambil sampul, lalu bab 1, bab 2, bab 3, terus bab 4, terus bab 5, terus daftar pustaka, terus file utuh. Nah, oke. Jika sudah, maka begini tampilannya. Kemudian di beberapa kampus itu ada ketentuannya di mana bab 2, kemudian bab 4 dan file utuh itu tidak bisa diakses atau tidak bisa di close akses. Hanya petugas repository yang bisa mengaksesnya. Untuk pengaturannya itu ada di show option. Ini kita pilih show option di bab 2. Lalu di visible to-nya ini repository staff only. Jika ini anyone, maka semua orang bisa lihat, bisa download. Jika ini register user only, ini hanya kepada user yang terdaftar, dan repository staff only ini hanya kepada staff repository saja. Kemudian di sini lalu kita klik staff repository staff only. Lalu di sini ada lisensi. Lisensi ini di manajemen sumber daya elektronik sudah dipelajari. Jadi hanya ini di lisensinya di bagian yang di bagian yang mana ini nanti silahkan disesuaikan saja. Kita lanjut ke bab 4, show option, visible to-nya repository staff only, update metadata. Kemudian
kita cek lagi di bagian bab 2, show option, lalu kita update metadata. Oke, setelah kemudian yang file utuh juga show option, repository stuff only, update metadata. Setelah selesai file dokumennya masuk, kita lanjut next. Ke tahap berikutnya, ke details. Di detail ini banyak isian, ini diisikan judulnya. Jadi di detail ini kalau ada yang bintang ini semuanya wajib diisi. Lalu saya contohkan judulnya, saya isikan pengembangan literasi informasi di kota A. Lalu tesis type-nya, jenjangnya tesis itu bahasa umum ya. Ini untuk diploma, lalu saya ambil untuk diploma. Kemudian tesis name-nya itu author. Kemudian di sini ada creator, itu kreator pembuatnya. Jadi saya contohkan nama saya saja. Sini saya bikin Utami, lalu emailnya Siskia Putri Utami 17@gmail.com. Jika sudah, ini jika ditulis corporate creator, artinya bukan perorangan. Lalu kontributor ini, di sini ada kontributor ya. Kontributor juga diisikan di sini. Untuk pembimbing itu biasanya digunakan thesis advisor. Family name-nya kita contohkan saja dengan Erida, lalu emailnya Erida ini BACID. Lalu di sini kita isikan sesuai prodi yang kemarin teman-teman isikan ya di video sebelumnya. Kemudian saya pilih Fakultas Adab dan Humaniora Ilmu Perpustakaan. Kemudian publication details-nya berstatuskan publish. Lalu date-nya kita isikan tahun 2020. Lalu bulannya April, tanggal 14. Ini berdasarkan halaman pengesahan atau halaman persetujuan. Lalu date type-nya publication, lalu institution-nya kita isikan dengan kampus kita, ini Bojol Padang. Lalu departemennya yaitu prodi kita. Kita mengisikan yang penting saja. Setelah itu kita next. Lalu kita tentukan subjeknya, lalu saya klik yang ini. Setelah itu kita add.
Oke, sudah masuk. Kemudian next. Jika sudah yakin, kita klik deposit item now. Ini sedang di deposit dan sedang dicek oleh editor. Oke, ini dia. Dan biasanya untuk setiap submitnya ini kita diminta untuk mengingat yang ini, yang satu ini, prints di atas, yang satu ini. Lalu berikutnya kita logout. Kita masuk lagi sebagai admin, kita buat akun untuk editor, kita masuk sebagai admin lagi, admin. Setelah itu kita pilih admin, lalu kita pilih system tools, create user. Setelah itu kita buat username-nya dengan username pustakawan, lalu create user. User type-nya adalah editor, username-nya pustakawan, lalu next. Lalu email address-nya kita isikan pustakawan@uinib.ac.id. Lalu passwordnya adalah pustakawan. Setelah itu kita save and write run. Oke, kemudian kita logout. Kita masuk lagi sebagai akun editor. Sebentar, sebelum lanjut saya cek dulu ke bagian home. Jika di sini kita kembali ke home, lalu kita klik latest edition yang ditambahkan oleh akun mahasiswa tadi. Nah, maka belum kelihatan hasilnya karena statusnya itu masih tertahan, masih belum disetujui oleh editor. Untuk itu kita login sebagai editor. Lalu kita login. Kemudian di bagian editor ini, untuk ngeceknya itu ada di bagian review ini. Lalu kita klik review ini. Nah, lalu ini dia. Ada satu untuk ngeceknya itu, yaitu ada gambar seperti kaca pembesar di atas, yaitu view item. View item, lalu kita klik. Nah, ini oke, kita baca. Ini filenya. Ini detailnya. Lalu kemudian ini adalah actionnya. Di sini ada 3 action. Yang pertama itu adalah move to repository. Yang kedua return item with notification, yang ketiga adalah remove item with notification. Jika move to repository artinya disetujui, kalau ini diklik maka akan bisa muncul di depan. Kalau return item with notification ini diminta untuk diperbaiki atau dikembalikan, kemudian ya diperbaiki lagi. Yang ketiga itu remove item, itu dihapus, jadi kita hapus saja. Jadi mahasiswa ulang dari nol, bukan memperbaiki yang salah itu, tapi ngulang dari nol. Saya akan contoh, yaitu move
to repository, saya anggap ini sudah oke. Kemudian pilih move repository. Jika sudah, kita logout. Kemudian kita kembali ke home. Kita cek di latest edition. Maka ini dia yang tadi, yang pengembangan literasi informasi di kota A, diploma tesis Winnie Memonjol Padang. Lalu saya klik. Kemudian kita coba untuk cek yang ini di bagian bab 2 nya, katanya yaitu restrict to repository staff only. Lalu kita coba klik, maka dia akan dimintai password. Begitu juga dengan bab 4 dan file utuhnya, sedangkan yang lainnya tidak dimintai password. Maka jadi begitu cara menambahkan item ke Prince dengan akun tipe user, kemudian memeriksa itu dengan akun tipe editor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.